Selamat pagi anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan salam sejahtera bagi yang beragama lain. Perkenalkan, nama saya Bambang Sutrisno. Saya di sini bertugas sebagai wakil kepala sekolah urusan sarana dan prasarana di SMK Negeri 1 Jember. Kemudian selamat kepada siswa baru di SMK Negeri 1 Jember tahun ajaran 2021-2022. Untuk itu, saya himbau sekali lagi untuk kalian harus mengikuti kegiatan MPLS sehingga nanti kalian bisa berjalan dengan lancar dan sukses selalu. Dan jangan lupa jaga kesehatan kalian sesuai dengan protokol kesehatan COVID-19 dengan menerapkan 6M. Kemudian pesan saya, hanya pendidikan yang bisa menyelamatkan masa depan. Tanpa pendidikan, Indonesia tak mungkin bertahan. Selamat dan sukses selalu. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Mengawali suasana yang berbahagia ini, saya Ratu Fatimah Setiabelawati, biasa dipanggil Ibu Popi, selaku Ketua Paket Keahlian Otomatisasi dan Tata Kelola Perkantoran SMK Negeri 1 Jember, mengucapkan selamat datang di YouTube resmi SMK Negeri 1 Jember. Semoga apa yang kami sampaikan dalam YouTube ini berkenan di hati kita semua. Sejak berdirinya program keahlian otomatisasi tata kelola perkantoran atau disingkat OTKP di SMK Negeri 1 Jember yang dulunya dinamakan administrasi perkantoran, menunjukkan grafik yang positif. Perkembangannya dari tahun ke tahun semakin meningkat. Hal ini menandakan bahwa animo masyarakat memilih program keahlian OTKP bagi kelanjutan studi putra-putrinya sangat tinggi. Adapun kompetensi setiap siswa program keahlian otomatisasi tata kelola perkantoran sebagai berikut. Menangani korespondensi dari mulai penerimaan surat sampai ke pengiriman surat, mengatur otomatisasi tata kelola keuangan, memproduksi dokumen di komputer, serta mengakses dan membuat surat elektronik. Juga ada menggunakan otomatisasi tata kelola sarana prasarana, mengelola kearsipan, menerapkan produk kreatif dan kewirausahaan,
menciptakan otomatisasi tata kelola humas dan keprotokolan, dan memelihara otomatisasi tata kelola kepegawaian. OTKP SMK Negeri 1 Jember mengadakan sarana penunjang juga ya, dengan praktek table manner, beauty class, praktek di resepsionis, dan praktek rapat. Ruang lingkup pekerjaan bagi lulusan program keahlian otomatisasi dan tata kelola perkantoran atau yang kita singkat menjadi OTKP adalah jenis pekerjaan dan atau profesi yang relevan pada jenjang SMK, antara lain sekretaris perusahaan, staf administrasi marketing, staf administrasi produksi, juga bisa loh menjadi staf administrasi penjualan atau staf administrasi IT, juga staf operasional gudang dan resepsionis. Peserta didik diberikan penanaman karakter sesuai dengan passion, iduka, soft skill, dan hard skill, serta pengetahuan sebagai bekal hidup di masyarakat dan sukses sejahtera dalam hal yang berarti untuk mereka. Semoga kedepannya OTKP SMK Negeri 1 Jember bisa menerapkan program pemerintah yang selalu dicanangkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Bapak Nadiem Makarim melalui media massa, yaitu Profil Pelajar Pancasila, dengan memberikan karakter dan kemampuan yang dibangun dalam keseharian dan dihidupkan dalam diri setiap individu peserta didik melalui budaya sekolah, pembelajaran intrakurikuler, proyek penguatan profil pelajar Pancasila maupun ekstrakurikuler, sehingga akan menghasilkan output lulusan pelajar Pancasila yang bisa membantu pemerintah dalam membangun kedepannya serta memberikan sumbangsi untuk negara Republik Indonesia serta mengurangi pengangguran. Demikian profil mengenai program keahlian otomatisasi tata kelola perkantoran SMK Negeri 1 Jember. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. OTKP hebat, luar biasa. Semoga masa pandemi COVID ini cepat berlalu. Halo Kak, siapa nih namanya? Nama saya Fitria Wulandari, biasa dipanggil Fitria. Halo, nama saya Velda Melia, biasa dipanggil Velda. Nama aku Melani Rosalina Damayanti, biasanya sih teman-teman manggilnya Melani. Hai, saya Ilisa Natalia, bisa dipanggil Ilisa. Halo, perkenalkan nama saya Siti Lailatul Makfiro. Saya di sini bisa dipanggil Vira. Halo, saya Jenny Fadilatul Hasanah, bisa dipanggil Jenny. Halo Kak, siapa nih namanya? Hai, nama saya Geril Arofani, biasa disebut Geril. Lulusan tahun berapa kalau boleh tahu? 2021. Fitria lulusan tahun 2021. Saya lulusan 2021. Lulusan tahun ini 2021. Lulusan tahun 2021. Saya lulusan tahun 2021. Lulus tahun 2021. Kalau boleh tahu, program keahlian apa sih Kak Fitri ini? Program keahlian saya otomatisasi dan tata kelola perkantoran. Program keahlian saya produksi dan siaran program televisi. Untuk program keahlian saya di multimedia. Aku dari program keahlian bisnis daring dan pemasaran. Saya dari program keahlian usaha perjalanan wisata. Kalau boleh tahu, diterima di perguruan tinggi mana nih? Di Politeknik Negeri Jember. Di Perguruan Universitas Jember. Saya diterima di Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan PGRI Jember. Diterima di perguruan tinggi Politeknik Negeri Jember. Saya telah diterima di Politeknik Negeri Jember. Alhamdulillah, aku diterima di IKIP PGRI Jember, Fakultas Ilmu Pendidikan dengan program studi bimbingan dan konseling. Program studi pendidikan guru anak usia dini. Prodi saya film dan televisi. Untuk prodinya manajemen informatika.
Program studi bimbingan dan konseling. Program studi teknik komputer. Prodi Bahasa Inggris. Alasan Kak Filda pilih prodi itu apa? Untuk alasan pilih manajemen informatika karena saya ingin melanjutkan keahlian saya di bidang komputer, khususnya di bidang pemrograman. Karena saya sekolah di SMK Negeri 1 Jember, sudah jurusan film dan televisi. Alasan saya memilih program studi ini karena saya itu suka banget sama anak kecil. Dan juga di program studi ini bukan hanya untuk cara mengajari seorang anak, tapi juga cara mendidik anak dan juga mempsikologiskan seorang anak. Sebenarnya sih alasannya simpel, aku milih jurusan ini. Di BK itu ada yang namanya pelajaran psikologi. Nah, aku penasaran tuh pelajaran psikologi itu kayak apa sih? Jadi aku milih jurusan BK. Alasan Kak Geril pilih prodi itu apa sih? Karena saya ingin melanjutkan keahlian saya di bidang teknik komputer. Karena saya dari usaha perjalanan wisata, saya ingin melanjutkan pendidikan berbahasa asing. Salah satunya adalah bahasa Inggris. Karena saya pengen menjadi artis, presenter, host. Karena itu saya masuk di film dan televisi. Karena saya tertarik dengan ilmu psikologi dan saya ingin mempelajari sesuatu yang baru yang bisa menjadikan tantangan tersendiri bagi saya. Kesan buat SMK Negeri 1 Jember apa? Kesan saya selama di kesan apa? Itu. Kesan buat SMK Negeri 1 Jember apa nih? Sekolah ini telah mampu membuat saya dan mengubah saya menjadi pribadi yang percaya diri, kreatif, dan juga mampu berinteraksi dengan lingkungan sosial. Jember apa nih? Senang bisa bersekolah di SMK Negeri 1 Jember. Bahagia rasanya saat menyadari banyak hal yang dulunya tidak bisa, kini menjadi dapat saya lakukan. Kesan dan kesannya buat SMK Negeri 1 Jember ini apa? Kesannya selama sekolah di SMK Negeri 1 Jember, saya sering banget ikut lomba seperti karya tulis ilmiah, game development, sama augmented reality development. Dari sana saya dapat ilmu juga pengalaman yang belum tentu saya dapat di jurusan saya. Kesan saya selama sekolah di sini, saya banyak mendapatkan ilmu dan pengalaman yang baik serta lebih percaya diri. Di SMK Negeri 1 Jember, aku banyak dapat pengalaman, terutama ikut lomba-lomba, baik lomba kejuruan maupun lomba organisasi. Karena SMK Negeri 1 memberi saya ruang untuk berkreativitas. Aku di sini menjadi siswa yang lebih kreatif dan mandiri, karena di sini siswanya dituntut menjadi siswa yang lebih kreatif dan inovatif. Di SMK Negeri 1 Jember menurutmu gimana? Gurunya gimana? Gurunya asik, terus juga baik-baik. Juga kadang ada guru yang benar-benar friendly banget sama siswa-siswa. Jadi dari sana kita bisa kayak temenan gitu. Jadi nggak kayak sama guru. Guru-guru di SMK Negeri 1 Jember ini ada yang memiliki sifat galak. Bukan galak sih, sebenarnya dia itu disiplin. Dan juga ada yang lemah lembut, ada juga yang humoris. Tapi di balik itu semua, tetap membuat saya pribadi tetap cinta SMK Negeri 1 Jember. Terus kalau teman-temanmu sendiri gimana? Untuk teman-teman, namanya juga sekolah, jadi kadang ada teman-teman yang nggak sefrekuensi, tapi kayak gitu juga diterima aja gitu. Soalnya kan kita nggak bisa menentukan cara orang lain bersikap pada kita, tapi kita menentukan gimana kita bersikap ke orang lain gitu. Oke, sip. Kak Fitria, pesan buat adik kelasnya itu apa sih? Pesan saya untuk adik-adik generasi penerus SMK Negeri 1 Jember ini, buatlah sekolah kita ini lebih berprestasi dan dikenal oleh lingkungan masyarakat. Pesan dari saya untuk adik-adik, jangan pernah takut untuk mencoba hal baru. Pesan buat adik-adik kelasnya Kak Pelani itu apa? Buat adik-adik nih yang lagi bingung di SMK Negeri 1 Jember, aku mau masuk jurusan apa sih? Nah, buat yang suka wirausaha, jurusan pemasaran tepat banget untuk kalian. Di sana, kalian bakal belajar banyak banget mulai dari bisnis online dan lain-lain. Pesan untuk adik-adikku, tetap rajin belajar dan bawa harum nama SMK Negeri 1 Jember. Buat adik-adik yang suka traveling atau suka berbahasa asing, boleh banget nih masuk di jurusan usaha perjalanan wisata. Raih masa depan gemilang bersama SMK Negeri 1 Jember.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, semangat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Saya Bugul Kurniadi, Wakil Kurikulum SMK Negeri 1 Jember, mengucapkan selamat kepada anak-anak siswa-siswi peserta MPLS tahun pelajaran 2021-2022. Semoga kegiatan MPLS ini bisa kalian ikuti dan laksanakan dengan baik dan lancar. Baik anak-anak, pada kesempatan pagi hari ini saya akan menyampaikan terkait pengenalan pembelajaran di SMK beserta kurikulumnya. Namun tentunya sebelum itu kalian harus mengenal terlebih dahulu stakeholder yang ada di sekolah kita ini. Yang pertama ada Bapak Kepala Sekolah, di mana beliau adalah pemimpin di sekolah kita ini. Yang menjabat saat ini adalah Bapak Dr. Andes Haji Furkon Adi Sucipto. Kemudian beliau dibantu oleh wakil kepala sekolah, yaitu ada 4 wakil kepala sekolah. Yang pertama wakil kepala sekolah bidang kurikulum, ada wakil kepala sekolah bidang kesiswaan, wakil kepala sekolah bidang hubungan masyarakat atau humas, dan wakil kepala sekolah bidang sarana dan prasarana. Di bawah wakil kepala sekolah ini ada kompetensi keahlian, di mana kompetensi keahlian ini dipimpin atau diketahui oleh ketua paket keahlian atau ketua kompetensi. Nah, di SMK 1 ini ada 6 paket keahlian, yaitu yang pertama ada otomatisasi tata kelola perkantoran, kemudian ada akuntansi dan keuangan lembaga, bisnis daring dan pemasaran, usaha perjalanan wisata, multimedia dan produksi dan siaran program televisi yang dulu kita kenal dengan broadcasting. Setelah ketua kompetensi keahlian ini, di bawahnya ada Bapak Ibu guru mapel, Bapak Ibu pengampu mapel, yaitu ada Bapak Ibu guru produktif dan Bapak Ibu pengampu mapel A dan B. Apa itu mapel A dan B dan ada mapel C juga, nanti akan saya jelaskan lebih lanjut pada kesempatan pagi hari ini. Juga ada karyawan dan terakhir kalian sebagai siswa. Baik, anak-anak, tentunya dalam kesempatan ini saya juga ingin menyampaikan tujuan yang luar biasa dari SMK ini. Nah, kalian menentukan pilihan masuk sekolah di SMK ini tentunya kalian juga mempunyai konsep dan tujuan nanti setelah lulus kalian akan kemana. Nah, seperti yang harus kalian ketahui bahwa tujuan luar biasa dari SMK ini adalah menciptakan lulusan yang siap ber-BMB. Apa itu BMB? B, artinya menyiapkan tenaga menyiapkan lulusan atau tenaga terampil yang siap untuk bekerja. Ini sesuai dengan kebutuhan IDUKA. IDUKA itu adalah industri, dunia usaha, dan dunia kerja. Kemudian M, SMK juga menyiapkan lulusannya ini bisa melanjutkan ke perguruan tinggi. Jadi siswa SMK juga tidak kalah bersaing, bisa melanjutkan ke sekolah yang lebih tinggi, ke perguruan tinggi, baik di pendidikan vokasi, kedinasan maupun yang umum. Nah, kemudian yang W adalah SMK juga menyiapkan lulusannya siap untuk wirausaha. Jadi mencetak wirausaha atau pengusaha-pengusaha, karena kalian nanti selama menempuh pendidikan di SMK ini, kalian nanti akan diberikan bekal keterampilan kewirausahaan. Nah, ini adalah salah satu tujuan dari SMK yang mampu menyiapkan siswanya atau lulusannya siap untuk bekerja, diterima di industri, kemudian melanjutkan ke perguruan tinggi atau menciptakan pengusaha dengan berwirausaha. Nah, ini nanti setelah kalian lulus, kalian akan menentukan orientasi kalian mau kemana dari 3 tujuan SMK ini tadi.
Baik, anak-anak akan melanjutkan untuk sistem pendidikan di SMK yang harus kalian ketahui juga. Sistem pendidikan di SMK ini disebut dengan pendidikan ganda atau dual system. Apa itu pendidikan ganda atau dual system? Nah, pendidikan ganda atau dual system ini adalah pendidikan yang dilakukan di dua tempat, yaitu pendidikan di sekolah dan pendidikan di industri. Ini yang membedakan SMK dengan sekolah yang lain, yaitu SMA ya. Jadi kalau di SMK kalian nanti akan belajar di sekolah, yaitu kalian nanti akan diberikan bekal pengetahuan dan keterampilan dari kelompok mapel A, B, dan C. Kemudian nanti kalian juga akan belajar di industri, yaitu praktek industri. Nanti kalian akan magang atau praktek kerja lapangan di industri selama 1 semester atau 6 bulan. Jadi industri pasangan yang dilakukan oleh sekolah ini itu adalah IDUKA, tidak hanya industri saja, tapi ada dunia usaha dan dunia kerja. Nah, ini anak-anak, jadi kalian nanti akan menempuh pendidikan selama 3 tahun di sekolah ini, itu dengan pendidikan di sekolah, dan nanti juga akan praktek atau magang di industri yang insya Allah nanti akan dilaksanakan pada saat Anda nanti di kelas 11 dan lanjut di kelas 12. Baik anak-anak, selanjutnya saya akan menjelaskan kegiatan belajar mengajar atau jam belajar kalian nantinya selama belajar di SMK Negeri 1 Jember ini. Nah, ini kita kemarin pada saat normal pertemuan tatap muka, siswa masuk pukul 6.45 sampai pukul 7. Ini adalah pembiasaan literasi. Jadi nanti kita akan membiasakan untuk membaca. Kemudian pukul 7 sampai 15.20 nanti pembelajaran di kelas dan di tempat praktek, yaitu di bengkel atau di laboratorium. Nah, ini hari Senin sampai hari Jumat dengan istirahat 2 kali. Nah, nanti ketika sudah new normal, kita melaksanakan secara blended. Artinya, kita melaksanakan pembelajaran tatap muka di sekolah sebagian dan pembelajaran jarak jauh di rumah sebagian. Jadi, ada luring dan daring. Untuk pembelajaran saat ini, karena kita masih dalam kondisi pandemi, kita melaksanakan pembelajaran jarak jauh atau belajar dari rumah. Jadi nanti kalian selama pandemi ini dan kita menunggu informasi selanjutnya, kalian akan belajar di rumah secara online dari pukul 7.30 sampai pukul 11.30 dengan 4 jam pelajaran. Nah, ini nanti kita menggunakan learning management system dengan Google Classroom yang terpusat. Baik, anak-anak, untuk mata pelajaran apa saja nantinya yang akan kalian peroleh selama kalian menempuh pendidikan di SMK Negeri 1 Jember ini. Nah, ini untuk mata pelajarannya. Ada mata pelajaran kelompok A, yaitu untuk mata pelajaran muatan nasional. Kemudian ada mata pelajaran kelompok B, yaitu untuk mata pelajaran muatan kewilayahan. Dan ada mata pelajaran kelompok C, yaitu mata pelajaran muatan peminatan kejuruan. Nah, sekarang apa saja untuk mata pelajaran kelompok A atau muatan nasional? Nah, mata pelajaran kelompok A muatan nasional ini adalah mata pelajaran umum yang nanti dipelajari dan diberikan di semua bidang di SMK. Ada 6 mata pelajaran yang termasuk dalam muatan nasional atau kelompok A ini. Ada pendidikan agama dan budi pekerti, kemudian ada pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, bahasa Indonesia, matematika, sejarah Indonesia, bahasa Inggris, dan bahasa Inggris lainnya.
Untuk bahasa Inggris lainnya ini di SMK 1 ini adalah menggunakan bahasa Korea. Kemudian untuk mata pelajaran yang masuk kelompok B atau muatan kewilayahan ini ada seni budaya dan PJOK atau pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan. Untuk mata pelajaran kelompok C atau muatan peminatan kejuruan ini terdiri dari mata pelajaran kelompok C1 yaitu untuk dasar-dasar bidang keahlian. Nah, untuk mata pelajaran C1 ini adalah mata pelajaran dasar dari bidang keahlian yang dimaksud. Jadi tentunya untuk mata pelajaran C1 ini dari beberapa bidang paket keahlian ini berbeda atau tidak sama. Termasuk untuk mapel C2 yaitu untuk dasar program keahlian. Ini adalah mata pelajaran yang akan dipelajari untuk semua program keahlian pada bidang keahlian tersebut. Kemudian untuk mata pelajaran C3 yaitu untuk mata pelajaran dasar program untuk mata pelajaran kompetensi keahlian. Nah, ini adalah mata pelajaran kejuruan dari masing-masing kompetensi keahlian. Nah, tadi disampaikan oleh Pak Buku bahwa kompetensi keahlian yang ada di SMK 1 ini ada 6 paket keahlian. Jadi, untuk mata pelajaran C3 ini merupakan mata pelajaran spesifikasi yang membedakan antara kompetensi keahlian yang satu dengan kompetensi keahlian yang lain. Nah, ini nanti akan saya perlihatkan struktur kurikulum yang ada di masing-masing paket keahlian. Ini untuk struktur kurikulum masing-masing dari paket keahlian. Yang pertama, otomatisasi dan tata kelola perkantoran. Di sini bisa kalian lihat di situ ada mata pelajaran muatan nasional. Itu ada 6 mata pelajaran tadi yang sudah saya sampaikan. Ini diberikan di kelas 10 sampai kelas 12. Kecuali untuk sejarah Indonesia nanti akan kalian dapatkan di kelas 10 saja. Kemudian untuk mata pelajaran kewilayahan ada 2 mata pelajaran ya tadi ya. Ini untuk seni budaya akan kalian dapatkan di kelas 10 saja. Kemudian untuk PJOK nanti akan kalian tempuh di kelas 10 dan di kelas 11. Nah, ini untuk mata pelajaran peminatan kejuruan yaitu untuk kelompok C. Ada C1 dasar bidang keahlian, ada C2 dasar program keahlian, dan C3 kompetensi keahlian yang merupakan spesifikasi dari masing-masing kompetensi. Anak-anak untuk mapel C1 dan C2 ini nanti akan kalian dapatkan di kelas 10. Kemudian untuk mapel C3 ini nanti akan kalian dapatkan di kelas 11 dan kelas 12. Untuk mapel C3 ini tentunya di setiap program atau paket keahlian ini tidak sama ya, menyesuaikan dengan kompetensi keahliannya masing-masing. Nah, untuk paket keahlian otomatisasi dan tata kelola perkantoran ini tentunya nantinya menyiapkan tenaga yang terampil tingkat menengah dalam bidang administrasi perkantoran. Kemudian yang kedua ada paket keahlian akuntansi dan keuangan lembaga. Untuk paket akuntansi dan keuangan lembaga ini juga ada mapel A muatan nasional dan mapel B muatan kewilayahan, sama seperti OTKP tadi. Kemudian juga ada mapel C untuk peminatan kejuruan yang baik C1, C2 dan C3 juga sama. Untuk mapel C3 nanti akan kalian dapatkan di kelas 11 dan di kelas 12. Ini strukturnya nanti bisa kalian lihat ya.
Karena ini adalah mata pelajaran yang nantinya akan kalian dapatkan dan kalian tempuh selama melakukan pendidikan di SMK 1 Jember. Anak-anak, untuk struktur kurikulum yang ketiga ada kompetensi keahlian bisnis daring dan pemasaran, di mana untuk paket keahlian bisnis daring dan pemasaran ini tentunya menyiapkan tenaga yang terampil tentang di bidang pemasaran dan pengembangan bisnis online, jadi melalui media internet, karena sekarang kita semuanya berusaha untuk bisa menggalakkan bidang bisnis online. Anak-anak, untuk kompetensi keahlian bisnis daring dan pemasaran ini kebetulan di SMK 1 ada kelas industri. Jadi nanti kalian di kelas 10 ini bisa mengikuti seleksi industri atau seleksi untuk masuk di kelas industri. Nah, kelas industri ini industri pasangannya sudah bekerja sama dengan PT Sumber Alvaria Trijaya Tbk. Nanti kalian seleksi juga akan dilakukan langsung oleh pihak PT SAT. Termasuk nanti ke belakang selama kalian melakukan pendidikan 3 tahun, apa saja PKL, dan nanti ada uji PKWT yang setelah itu nanti kalian bisa langsung direkrut atau masuk bekerja di PT Sumber Alvaria Trijaya Tbk. Anak-anak, ini struktur kurikulum paket keahlian bisnis daring dan pemasaran. Ada muatan nasional, muatan kewilayahan, mata pelajaran muatan peminatan kejuruan, baik dasar bidang keahlian, dasar program keahlian, maupun kompetensi keahlian. Nah, ini untuk kompetensi keahlian ini C3, seperti yang sudah Bapak sampaikan tadi, bahwa ini mata pelajaran spesifikasi dan setiap paket keahlian tidak sama. Untuk selanjutnya ada struktur kurikulum usaha perjalanan wisata. Nah, ini untuk di UPW ini kalian nanti akan disiapkan menjadi tenaga kerja yang terampil di bidang kepariwisataan. Juga sama nanti mata pelajaran yang akan kalian dapatkan selama belajar di sini. Jadi untuk kelas 10, 11, 12 ada muatan nasional, ada 6 mata pelajaran ya. Kemudian untuk muatan kewilayahan ada 2 mapel. Dan untuk mata pelajaran peminatan kejuruan juga ada C1, C2, dan C3. Nanti kalian di C3 di paket keahlian usaha perjalanan wisata ini, kalian nanti akan belajar mengenai pemesanan dan penghitungan tarif penerbangan, ada perencanaan pengelolaan perjalanan wisata, kemudian ada pemanduan perjalanan wisata, ada pengelolaan meeting, insentif, conference, dan exhibition, kemudian ada PKK. Ini tadi untuk PKK ini kalian nanti akan mendapatkan praktek-praktek kewirausahaan, sehingga sesuai dengan tujuan SMK tadi yang saya sampaikan di awal, menciptakan lulusan yang siap untuk berwirausaha atau pengusaha, mencetak sebagai seorang pengusaha. Anak-anak, untuk paket keahlian yang kelima ada multimedia. Ini mata pelajaran yang akan kalian dapatkan nanti selama belajar di sini untuk siswa-siswiku kelas 10 multimedia. Ini ya, untuk muatan nasional ada 6 mata pelajaran, kemudian untuk muatan kewilayahan juga ada 2 mata pelajaran, kemudian muatan peminatan kejuruan ada dasar bidang keahlian, ini nanti akan kalian tempuh di kelas 10. Kemudian dasar program keahlian juga sama, ada 4 pelajaran yang nanti juga akan kalian tempuh di kelas 10. Dan untuk mapel C3 di multimedia ini nanti akan kalian tempuh di kelas 11 dan 12. Ada desain grafis, ada desain media interaktif, ada animasi 2D dan 3D atau 3D, kemudian teknik pengolahan audio dan video, serta
PKK. Nah, tentunya apa sih yang kalian pelajari nanti di paket KL multimedia ini? Kalian nanti akan mempelajari tentang penggunaan komputer untuk menyajikan data, teks, suara, gambar, dan video. Untuk paket keahlian produksi dan siaran program televisi, yaitu dulu kita kenal dengan broadcasting ya. Ini untuk struktur kurikulumnya, kalian nanti untuk muatan nasional akan kalian tempuh dari kelas 10 sampai kelas 12, kecuali untuk sejarah Indonesia ya, tadi ya, hanya kalian tempuh di kelas 10 saja. Kemudian ada muatan kewilayahan, nanti juga akan kalian tempuh di kelas 10 ini dan kelas 11. Kemudian untuk kelompok mapel C, muatan peminatan kejuruan, C1 dan C2 untuk dasar bidang keahlian dan dasar program keahlian nanti akan kalian tempuh di kelas 10 ini. Kemudian untuk mapel C3, kompetensi keahlian, ini nanti akan kalian tempuh di kelas 11 dan 12. Untuk kompetensi keahlian yang akan kalian tempuh di kelas 11-12 ini, yang tadi merupakan spesifikasi mata pelajaran spesifikasi ya, ini ada manajemen produksi, naskah dan penyutradaraan, kemudian ada tata kamera, pencahayaan dan tata suara, ada tata artistik, ada editing audio dan video, kemudian juga ada mapel PKK, produk kreatif dan kewirausahaan. Ini struktur kurikulum anak-anak yang ada di tiap-tiap paket keahlian. Kemudian saya akan melanjutkan kembali terkait sistem penilaian atau evaluasi. Saya akan melanjutkan untuk sistem evaluasi atau penilaian yang nantinya akan kalian ikuti selama kalian di sekolah. Anak-anak, untuk penilaian ini ada penilaian tulis dan ada penilaian praktek ya, ini di SMK. Untuk sistem evaluasi ini ada ulangan harian ya, dan tugas-tugas harian. Kemudian nanti kalian juga akan mengikuti pekan tengah semester atau PTS. Kemudian ada pekan akhir semester, ini ujian akhir dalam satu semester setelah kalian menempuh dan belajar di sekolah selama satu semester, 6 bulan, kalian nanti akan ada ujian akhir atau pekan akhir semester. Kemudian untuk kelas 11 nanti akan ada asesmen kompetensi minimum dan survei karakter atau AKM-SK. Ini kita masih baru akan melaksanakan ya, dan ini nanti akan ditempuh kalian pada waktu kalian nanti di kelas 11. Kemudian ada uji kompetensi baik UKK atau LSP. Nah, uji kompetensi ini merupakan ujian praktek di SMK yang mana nanti kalian akan diuji oleh IDUKA, industri dunia usaha dan dunia kerja. Kemudian juga uji LSP yang akan diuji oleh asesor. Kemudian untuk ujian satuan pendidikan ini untuk di kelas 12 nanti sebagai ujian akhir mengakhiri masa pendidikan selama 3 tahun di sekolah, ada USP atau ujian satuan pendidikan. Jadi nanti ketika Anda di kelas 10 ini, nanti Anda akan mengikuti penilaian berupa evaluasi, ulangan dan tugas harian, kemudian ada pekan tengah semester atau PTS, dan ada pekan akhir semester atau PAS. Ini nanti yang akan ditempuh oleh siswa-siswiku di kelas 10. Nah, anak-anak, bagaimana sih cara kita belajar di SMK ini? Nah, ini masih belajar pada saat kita masih ada pertemuan tatap muka ya.
Nah, ini tentunya dalam belajar kalian perlu untuk mempersiapkan fisik dan mental untuk belajar ya. Karena Anda seorang pelajar, maka kewajiban Anda adalah belajar. Kemudian pelajari semua materi yang sudah disampaikan oleh Bapak Ibu Guru. Aktif juga dalam kegiatan pembelajaran di kelas, dan kalian harus proaktif ya mengikuti kegiatan pembelajaran yang sudah diberikan. Kemudian aktif dalam kegiatan pembelajaran praktek, karena nanti Anda tidak hanya belajar di kelas saja, tetapi juga belajar praktek di bengkel dan juga di lab selama di sekolah ya. Nah, kemudian pelajari dan praktekkan kembali semua materi yang sudah diberikan oleh Bapak Ibu Guru kalian. Nah, tentunya ikhtiar, berdoa, dan tawakal juga sangat dibutuhkan. Anak-anak, bagaimana kita untuk belajar pembelajaran secara daring atau online ini? Nah, dengan pembelajaran yang sekarang ini, yang berbasis teknologi, sangat menuntut sekali bahwa pembelajaran tanpa batas. Belajar di mana saja karena belajar untuk masa depan. Nah, tentunya anak-anak kalau nanti kalian masih dalam PJJ ya, kita pembelajaran jarak jauh, kalian nanti akan belajar dari rumah secara online. Nah, apa saja yang harus kalian persiapkan? Nah, tentunya kemarin kalian di sekolah sebelumnya kalian juga sudah melaksanakan ini. Yaitu yang jelas, yang pertama harus tersedianya smartphone Android, gadget, HP, laptop, ataupun komputer. Kemudian tersedianya jaringan koneksi internet atau paket data, dan kalian wajib memiliki email yang aktif ya, yaitu Gmail, karena kita nanti akan menggunakan Learning Management System yaitu Google Classroom. Kemudian nanti akan ada undangan dari Bapak Ibu Guru dan diberikan kode kelas untuk kalian bisa masuk ke Google Classroom masing-masing. Dan kalian nanti akan mengakses materi pembelajaran secara online, dan tentunya juga akan mengirimkan hasil pekerjaan yang sudah kalian lakukan secara online. Nah, saya berharap tentunya nanti anak-anak selama pembelajaran daring di rumah, kalian betul-betul melaksanakan pembelajaran ini dengan baik, kerjakan tugas yang nantinya akan diberikan oleh Bapak Ibu Guru ya. Baik, anak-anak, ini cara pembelajaran baik tatap muka maupun pembelajaran secara daring sudah kalian cermati bersama tadi. Nah, sekarang terkait dengan laporan hasil belajar. Laporan hasil belajar nanti yang akan kalian dapatkan yaitu ada rapor mid semester. Setelah kegiatan pekan tengah semester ini, nanti tengah semester, kalian nanti akan mendapatkan laporan hasil belajar berupa rapor mid semester. Kemudian setelah kegiatan PAS atau pekan akhir semester, kalian nanti akan mendapatkan rapor akhir semester. Nah, tadi ada juga ujian praktek ya, ujian praktek UKK dan LSP. Nanti Anda akan mendapatkan sertifikat uji kompetensi dan sertifikat LSP. Namun tadi kalian juga mengikuti kegiatan PKL di industri, magang di tempat industri, nanti kalian juga akan mendapatkan sertifikat PKL yang diberikan oleh industri di tempat kalian magang. Kemudian yang terakhir ada ijazah yang diberikan oleh sekolah ketika kalian nanti telah menuntaskan pendidikan selama 3 tahun di SMK Negeri 1 Jember ini. Ini anak-anak yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan anak-anak mempunyai gambaran bagaimana proses belajar dan cara belajar di SMK nantinya.
Nah, anak-anak, saya berharap kalian semuanya nanti bisa menempuh pendidikan selama 3 tahun di sini tanpa ada kendala, mengikuti pembelajaran dengan baik, memperhatikan apa yang diberikan oleh Bapak Ibu Guru dan mempraktekkan kembali, karena ini tujuannya untuk supaya kalian bisa mempunyai kompetensi yang lebih baik. Baik anak-anak, itu dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatian kalian semuanya. Saya undur diri. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.